walaupun online, kita tetap bisa memuji Tuhan, bersukaria, meninggikan nama Tuhan, membaca Alkitab bersama. Guru-guru sekolah minggu dan teman-teman selalu seru dan ramai, walaupun secara online. Ayo selalu semangat untuk sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup, bekerja, dan melayani Tuhan dengan sukacita. Kisah yang diceritakan dalam Filipi 1:22a. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah, yang Maha Rahim, kami datang untuk menghadap Engkau dengan membawa semua dosa-dosa kami. Dosa khususnya di mana kami bekerja untuk Engkau, tetapi kami tidak melakukannya dengan sukacita. Seringkali kami menggerutu, dan seringkali kami tidak merasa senang, bahkan mungkin kami merasakan iri hati atas apa yang diperoleh orang lain, dan membanding-bandingkannya dengan apa yang kita peroleh atau kami peroleh untuk diri kami. Tuhan, ampunilah perasaan-perasaan iri, perasaan ingin membanding-bandingkan, dan perasaan-perasaan semua yang membuat kami berdosa terhadap-Mu. Kembalikanlah kami
agar kami dapat merasakan sukacita yang penuh pada saat kami bekerja melayani Engkau. Bapa, ampunilah kami dan semua dosa-dosa kami, dan kami berdoa dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, inilah berita anugerah yang diambil dari Filipi 1 ayat 18b dan 19. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan dari semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara, kita siapkan hati kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami diurapi menjadi pelaku-pelaku firman saat ini. Melayani Tuhan dalam keseharian kami dengan sukacita. Dalam Yesus Kristus kami mohon, Tuhan tolonglah kami. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16. Injil Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersunggut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Pernahkah kita merasa jenuh, bosan, atau kita bertanya, aduh lama banget ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita bersama wabah COVID ini, menyesakkan hati. Atau kita merasa, aduh semua daya, upaya dalam kehidupan keseharian kita ataupun pelayanan kita kok kayaknya stuck ya, kok kayaknya sia-sia. Apalagi kalau kemudian kita melihat, kok bisa sih orang lain itu sepertinya bahagia, happy, malah mereka merasa, kita lihat mereka diberkati, ditambahkan lagi. Sedangkan kita kayaknya suntuk, capek, kayaknya kita tuh nggak punya daya apapun, kayaknya kita tuh kurang. Hati-hati, dalam posisi seperti itu seringkali kemudian kita melihat orang lain lebih wow, lebih keren, lebih bahagia, lebih hebat, sedangkan kita lebih kecil, lebih sial, lebih tidak berguna, dan kemudian kita bisa iri hati karena orang lain merasa atau kita nilai hebat. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Walaupun sebetulnya kita juga harus lihat rumput tetangga itu apakah rumput beneran atau rumput imitasi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, iri hati juga bisa membuat kita itu tidak merasakan anugerah dan berkat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita, saudara, tentang bagaimana dalam ilustrasi, bagaimana cerita tuan tanah memiliki pekerja yang sebelumnya sudah dengan perjanjian 1 hari 1 dinar. Tetapi jadi persoalannya bukan bayaran 1 dinar. Namun ada yang lebih kebelakangan dapatnya juga 1 dinar. Mereka waktunya lebih sempit. Yang lebih kebelakangan. Mungkin juga pekerjaannya lebih mudah karena kan sudah ada pekerja yang lain yang lebih dulu mengelola tanah. Capeknya lebih pendek, lebih ringan. Coba kalau kita jadi petani atau orang upahan yang terdahulu, mungkin kita bertanya, kok bisa ya mereka dapat 1 dinar, saya juga dapat 1 dinar. Kita juga bisa merasa bahwa kok dia enak, kita susah-susah, kita buka ladang, kita berhadapan dengan batu, panas matahari lebih panjang, kok yang kebelakangan lebih enak, lebih bagus, dapatnya sama. Mestinya kan logika kita, mestinya dia dapat dong 1/4 dinar atau setengah lah, minimal lebih kecil. Kalau ini kan sepertinya tidak adil. Saudara, perasaan iri hati seringkali melahirkan perasaan tidak adil. Kita diperlakukan tidak adil. Kita protes. Tapi bayangkan, kalau posisinya dibalik, kita menjadi yang kebelakangan. Kerja lebih pendek, pekerjaan yang lebih ringan, berkatnya lebih banyak, sama lah ya minimal gitu ya, fasilitasnya oke. Apakah kita protes? Tuhan, kenapa saya dikasih 1 dinar? Saya kan mestinya baru kerja 1 jam atau 2 jam. Harusnya saya dibayarin 1/4 dinar. Jarang saudara yang namanya mendapatkan sesuatu, apalagi duit, berkat, milik kita, fasilitas, lalu kita protes.
Biasanya kalau udah dapet, kita nggak mau protes tuh. Kenapa ya? Saya dapetnya segini, mestinya saya lebih kecil. Jarang, saudara. Orang-orang, kecuali orang-orang yang mungkin hatinya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hatinya lega, bersih. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga bisa terjebak untuk hal itu. Saya sudah berlelah dalam pelayanan. Saya sudah lelah dalam pekerjaan saya. Saya sudah lelah mempertahankan rumah tangga saya. Saya sudah lelah juga hidup dalam keseharian saya. Kenapa? Saya merasa kok diperlakukan tidak adil. Kenapa Tuhan selalu berkat itu yang lebih banyak orang lain, lebih banyak dia. Padahal saya kerjanya sudah setengah mati. Kita protes kepada Tuhan. Tapi kita lupa poin yang kedua. Bahwa sebelumnya ada perjanjian. Kamu bekerja, saya bayar 1 dinar. Semua sama. Yang kebelakangan, yang terdahulu sama, saudara-saudara. Semua dapat berkat yang sama. Dalam hidup kita juga. Semuanya dapat berkat yang sama. Semuanya diberkati Tuhan. Mau orang baik, mau orang jahat, diberkati Tuhan. Mau orang yang sudah senior, mau yang muda, mau anak-anak juga diberkati Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Mau yang senior, mau yang ikut mendirikan gereja, maupun yang baru kemarin adaptasi atau tamu atau simpatisan, semuanya juga diberkati Tuhan. Karena janji Tuhan, semua anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan. Tetapi masalah, berkatnya dalam bentuk apa? Masalah berapa banyak, seperti apa, itu bukan bagian kita. Kita adalah orang-orang upahan, itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan Allah kita. Jangan kita mengambil porsi yang bukan bagian kita. Itu tips pertama supaya kita tidak gampang iri hati dan bekerja pelayanan dengan sukacita. Jangan ambil bagian Tuhan. Kita itu orang upahan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan suka kayak tadi ya, suka jadi bos, menggantikan posisi Tuhan kita. Nanti kita akan terjebak dengan perasaan iri hati, sakit hati, merasa gagal, lalu pundung, merasa apa yang kita kerjakan terlalu berat. Tidak ada yang ringan. Dan yang tiga adalah saudara, ya, dikatakan di sini, Tuhan itu berkata kepada yang pekerja yang dahulu, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan Allah yang murah hati. Yang hatinya itu lebar, gak pernah ada batasnya. Yang selalu mencurahkan berkat yang terbaik. Dan kita harusnya senang kalau Tuhan memberkati orang lain. Ya, lebih. Bukan berarti kita tidak diberkati dan tidak dipelihara. Tapi itu artinya Tuhan memperlakukan orang lain juga dengan cara yang baik. Dan kemurahan hati Tuhan inilah yang harusnya kita tiru. Ketika kita melihat berkat Tuhan hadir dalam hidup kita, itu semua bukan milik kita sendiri, tetapi ada milik Tuhan yang harus kita salurkan, kita bagikan. Kita akan menjadi pekerja yang sukacita. Hidup kita akan sukacita, bukan karena sekedar banyak berkat Tuhan. Banyak berkat Tuhan kita tumpuk, kita pegang, lama-lama berkat Tuhan itu bisa menjadi celaka. Karena nanti akan membuat kita jadi egois. Karena nanti kalau kebanyakan berkat Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidup kita, tapi hati kita tidak kuat untuk menampungnya, tidak lebar menampungnya, maka itu bisa membuat kita fokus kepada berkat Tuhan, bukan sang sumber.
itu juga bisa menghilangkan sukacita kita. Langkah yang ketiga adalah belajar dengan kemurahan hati Sang Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, yang murah hati untuk menyalurkannya. Karena itu jangan iri hati. Kalau orang lain dipelihara Tuhan, saya juga. Kalau orang lain kurang dipelihara Tuhan, maka itu adalah bagian saya juga. Untuk kita sama-sama saling memelihara dengan sukacita. Mau orang itu lebih baik dari kita dalam status sosial, mau tidak, mau beda agama, beda suku, bukan perkara kita. Karena setiap orang sudah ada berkat-berkatnya. Dan kita adalah hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya. Di masa sekarang, kita harus hentikan iri hati. Kita harus hentikan keluhan. Tetapi mari bergandengan tangan. Mari saling memberkati dengan kemurahan hati kita. Mari kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Sang Sumber yang mencurahkan berkat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Tuan tanah yang baik, karena setiap pekerjaannya diberikan sesuai dengan haknya. Menurut tuannya, bukan menurut sang pekerja. Dan kita bukan tuan, kita adalah sang pekerja yang tugasnya adalah bekerja. Dan bekerjalah dengan sukacita, supaya pekerjaan kita, apapun itu, sebagaimanapun kondisi kita, akan terasa ringan. Dan bekerja dengan ringan hati, ringan pikiran, ringan jiwa, dan ringan spirit kita kepada Tuhan, itu akan menyukakan hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kini saatnya kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami saat ini Tuhan dalam pekerjaan kami, setiap anggota jemaat GKI Pasir Kaliki, dan juga tamu atau simpatisan dan setiap orang yang menyaksikan pelayanan kami di media sosial ini Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmah penyertaan Tuhan. Saat ini juga memberkati kehidupan keseharian kami supaya kami boleh mengontrol diri dan mengatur kehidupan kami dengan baik melalui berkat-berkat yang Tuhan lakukan. Kami Tuhan berkati dengan kesehatan di masa sekarang ini. Saat kami mengalami kedukaan, kepanikan, kesedihan, biarlah kami diberikan kepekaan untuk merasakan pertolongan Tuhan. Dan urapi setiap kami untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain dengan penuh cinta kasih. Di mana kami juga sebagai gereja terpanggil untuk menjadi komunitas yang penuh cinta kasih. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk perkembangan penemuan vaksin, obat-obatan, COVID Corona, dan penyakit yang lain. Kau juga sertai Tuhan, para ilmuwan, dokter-dokter yang luar biasa, dan tenaga kesehatan yang berjibaku dengan sangat luar biasa. Kami juga berbela rasa dengan mereka. Sehingga sungguh Tuhan kami menggunakan hari-hari kami dengan disiplin, sesuai dengan protokol kesehatan, supaya sungguh ini boleh meringankan
dan juga di mana saat kami boleh dengan disiplin menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak, sebetulnya kami sedang menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan hidup kami, keluarga kami, dan sesama kami. Tuhan Allah yang luar biasa, urapilah kami. Berkati pemerintah Tuhan. Sertai pemerintah dengan hikmat penyertaan Tuhan dalam pengambilan keputusan-keputusan, baik pemerintahan pusat, daerah, maupun pemerintahan di daerah-daerah kecil, ataupun di masyarakat bagian yang sederhana kayak RT dan RW Tuhan. Sertai kami, kehadiran kami di gerejamu tempat ini, di GKI Pasir Kaliki, boleh menjadi berkat bagi kehidupan, menolong mereka, masyarakat, dan sertai kami dengan kemurahan hati, tak melayani dengan tantangan kehidupan sekarang, di mana kami harus belajar dengan sungguh-sungguh, menyapa melalui media-media sosial, media-media interaktif kami dalam keseharian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ya Bapa, makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Nas persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 145 ayat yang kedua. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Sambil membawa persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami semua datang dengan membawa persembahan yang kami sembahkan kepadamu untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu. Terimalah ya Bapa, agar semua yang berkenan kepadamu hendaknya memperoleh berkat daripadamu. Dan pada hari ini
kami dapat membawa sebagian berkat daripadamu untuk kami persembahkan. Bapa, terimalah karena kami mempersembahkannya dalam nama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerik, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang murah hati. Mari tetap semangat dalam hidup, bekerja dan melayani Tuhan, dalam keseharian kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan berkat akan selalu memimpin, membimbing, dan menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.